Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan berliku menuju desa Sumberjati, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Ciremai, Majalengka. Arman menggenggam kemudi mobilnya dengan erat. Matanya sesekali melirik GPS yang menunjukkan bahwa ia sudah hampir sampai. Jalanan berbatu dan berkabut membuat perjalanannya semakin sulit. Ia menarik napas panjang. Kabar yang ia dengar dari seorang narasumber minggu lalu masih terngiang di kepalanya. Ada seorang pria di desa itu, namanya Suryadi. Dia sudah menikah 8 kali, tapi tidak ada yang tahu kemana istri-istrinya pergi. Tidak ada kuburan, tidak ada laporan kepergian, seolah mereka menghilang begitu saja. Kata-kata itu mengusik insting jurnalisnya. Sesuatu terasa janggal. Jika hanya 1 atau 2 istri yang menghilang, mungkin masih bisa dijelaskan. Tapi 8, itu bukan kebetulan. Lebih aneh lagi, warga desa enggan membicarakan hal itu. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka takut. Saat memasuki gerbang desa, Arman melambatkan laju mobilnya. Di sisi jalan, rumah-rumah kayu tua berdiri sunyi. Beberapa dengan jendela tertutup rapat meskipun hari masih sore. Tidak ada anak-anak yang bermain. Tidak ada suara radio atau tawa seperti umumnya desa-desa kecil. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Arman menghentikan mobilnya di dekat sebuah warung kopi sederhana yang tampak sepi. Ia keluar, merapatkan jaketnya, lalu berjalan masuk. Aroma kopi hitam dan gorengan menyeruak dari dalam, bercampur dengan hawa dingin khas daerah pegunungan. 2 lelaki tua yang sedang duduk di bangku kayu langsung berhenti berbicara begitu melihatnya. Sang pemilik warung, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, melirik Arman dengan tatapan curiga. Arman tersenyum ramah dan memesan secangkir kopi. Ia sengaja duduk dekat kedua lelaki tua itu, mencoba mencairkan suasana. Kebetulan saya sedang mencari informasi tentang seseorang yang tinggal di sini, katanya santai, sambil mengaduk kopinya. Kedua lelaki tua itu saling berpandangan. Siapa? Salah satu dari mereka akhirnya bertanya dengan suara berat. Suryadi, jawab Arman. Sejenak, keheningan menyelimuti warung itu. Pemilik warung yang sedang menuang kopi tiba-tiba berhenti. Matanya melebar sebelum ia buru-buru berbalik, pura-pura sibuk. Salah satu lelaki tua berdeham pelan, lalu berbisik. Untuk apa Anda mencari dia? Arman mengamati wajah lelaki itu. Ada ketakutan di matanya. Saya jurnalis. Saya mendengar cerita tentangnya. Saya hanya ingin tahu lebih dalam. Lelaki itu menarik napas panjang. Tidak ada yang perlu Anda tahu. Pergilah sebelum terlambat. Arman mengernyit. Kenapa terlambat? Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya meneguk kopinya dengan tangan gemetar, lalu menatap temannya. Jangan ikut campur Pak Warto, bisik lelaki satunya. Pak Warto menunduk, seolah sedang berdebat dalam pikirannya sendiri. Arman mencondongkan tubuhnya sedikit. Tolong Pak, saya hanya ingin tahu kemana perginya istri-istri Suryadi. Pak Warto menggigit bibirnya. Tangannya bergetar di atas meja. Suryadi orang baik, dulunya, katanya lirih. Tapi setelah istrinya yang kedua hilang, dia berubah. Arman menahan napas. Dia menikah lagi, dan lagi, sampai 8 kali. Tapi tak satu pun istrinya yang tersisa. Pak Warto menelan ludah. Mereka tidak pernah pergi. Mereka lenyap, seperti ditelan bumi. Arman merasa darahnya berdesir. Apa maksudnya? Pak Warto melirik keluar jendela, memastikan tidak ada yang menguping. Lalu dengan suara lebih pelan, ia berkata, ada desas-desus. Katanya dia punya perjanjian dengan sesuatu di Gunung Ciremai. Arman menegang. Pesugihan? Pak Warto mengangguk pelan. Tapi bukan pesugihan biasa. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiap istri yang dinikahinya tidak sekadar menghilang. Mereka ditumbalkan. Suasana warung mendadak semakin sunyi. Hanya terdengar suara detak jam di dinding. Arman menatap Pak Warto tajam. Apakah ada bukti? Pak Warto menggeleng, lalu berbisik. Tidak ada yang berani mencari bukti. Orang yang bertanya terlalu banyak, biasanya tidak pernah kembali. Jantung Arman berdetak lebih cepat. Ia bisa merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari cuaca. Pak Warto menatapnya dengan mata penuh peringatan. Pergilah nak, sebelum kau jadi bagian dari cerita ini. Namun Arman tidak berniat pergi. Semakin besar misterinya, semakin ia ingin mengungkapnya. Ia menyesap kopinya, memandang keluar jendela, dan dalam hati ia tahu ini bukan sekadar cerita rakyat. Sesuatu yang mengerikan sedang bersembunyi di desa Sumberjati, dan ia akan menemukannya. Arman berdiri di depan sebuah rumah besar yang terletak agak jauh dari pemukiman warga.
Rumah itu tampak lebih megah dibanding rumah-rumah lainnya di desa Sumberjati. Catnya masih baru, dengan halaman yang luas dan pagar besi hitam yang menjulang tinggi. Ia menelan ludah. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, bahkan bisa dibilang sangat rapi dan terawat. Namun entah kenapa, ada perasaan ganjil yang menyelimutinya. Seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di balik dinding rumah itu. Sesuatu yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. Arman mengatur napas lalu melangkah maju. Ia mengetuk pintu kayu yang besar itu 3 kali. Hening, beberapa detik berlalu sebelum akhirnya terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu berderit terbuka, dan seorang pria paruh baya muncul dari baliknya, Suryadi. Pria itu bertubuh tinggi dan tegap, dengan wajah yang tampak jauh lebih muda dari usianya, yang seharusnya sudah lebih dari 50 tahun. Rambutnya masih hitam pekat, kulitnya bersih, dan pakaiannya rapi. Namun, yang paling menarik perhatian Arman adalah matanya. Mata itu kosong. Bukan mata seorang pria biasa. Mata itu seolah menyimpan sesuatu yang dalam dan gelap. "Selamat sore, Pak Suryadi," kata Arman berusaha terdengar ramah. "Nama saya Arman. Saya jurnalis dan sedang melakukan riset tentang sejarah desa ini." Suryadi menatapnya tanpa ekspresi selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dibuat-buat. "Silakan masuk," katanya, membuka pintu lebih lebar. Arman merasa ada yang tidak beres, tapi ia tetap melangkah masuk. Begitu berada di dalam rumah, Arman langsung merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu terlalu rapi, terlalu bersih, seolah tidak berpenghuni. Tidak ada foto keluarga, tidak ada barang-barang pribadi yang menunjukkan kehidupan sehari-hari. Hanya ada perabotan mahal dan lantai yang mengkilap. Namun yang paling mengganggu Arman adalah aroma yang samar-samar tercium di udara. Sebuah bau yang membuat bulu kuduknya meremang. Awalnya ia tidak bisa mengenali baunya. Tapi semakin lama ia menghirup udara di dalam rumah itu, semakin jelas bahwa bau itu bukan bau biasa. Bau busuk, bukan bau sampah atau bangkai hewan, tetapi bau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suryadi mengajaknya duduk di ruang tamu. Pria itu menuangkan teh ke dalam cangkir porselen. Gerakannya tenang dan teratur. "Jadi, Anda bilang sedang melakukan riset?" tanya Suryadi, menatap Arman dengan senyum kecil. Arman meneguk ludah. "Ya, saya ingin tahu lebih banyak tentang sejarah desa ini dan kehidupan warga di sini." Suryadi menyandarkan tubuhnya di kursi. "Itu menarik. Tapi kenapa Anda memilih desa kecil seperti ini?" Arman berpura-pura tersenyum. "Saya mendengar banyak cerita menarik. Salah satunya tentang Anda, Pak Suryadi." Senyum Suryadi sedikit memudar. "Oh, tentang saya?" Arman mengangguk. "Saya dengar Anda sudah menikah 8 kali. Suryadi mengangkat alisnya lalu tertawa pelan. "Ah, gosip memang selalu menarik ya." "Bukan sekadar gosip, Pak." Arman mencondongkan tubuhnya ke depan. "Semua orang di desa ini tahu bahwa istri-istri Anda menghilang." Suasana mendadak berubah. Suryadi diam. Senyumnya perlahan memudar. Matanya yang tadi tampak ramah kini menjadi dingin dan tajam. Arman bisa merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Lalu tiba-tiba Suryadi tertawa. Bukan tawa lepas, melainkan tawa kecil yang pelan dan menakutkan. "Mereka pergi," katanya dengan suara datar, "dan takkan pernah kembali." Arman merasa tenggorokannya mengering. Ia mencoba menelan ludah tapi sulit. "Apa maksud Anda?" tanyanya hati-hati. Suryadi menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kadang orang harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan." Arman merasakan hawa dingin merayap ke punggungnya. "Apa yang Anda korbankan?" tanyanya pelan. Suryadi hanya tersenyum samar, lalu menyesap tehnya tanpa menjawab. Arman mulai merasa tidak nyaman. Ia ingin menggali lebih dalam, tapi ada sesuatu dalam sikap Suryadi yang membuatnya waspada. Ia memutuskan untuk mengganti taktik. "Boleh saya melihat-lihat rumah Anda, Pak? Ini rumah yang sangat besar dan indah." Suryadi menatapnya beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk. "Tentu, silakan." Arman berdiri dan mulai berjalan mengelilingi rumah itu. Saat melewati ruang makan, dapur, dan lorong-lorong panjang, ia melihat bahwa semuanya tampak bersih dan teratur. Terlalu bersih. Tidak ada tanda-tanda keberadaan wanita di rumah itu. Tidak ada pakaian perempuan, tidak ada peralatan rias, tidak ada barang pribadi. Seolah-olah rumah ini tidak pernah dihuni oleh 8 orang wanita. Saat melewati salah satu kamar di ujung lorong, Arman berhenti. Dari balik pintunya yang tertutup,
Samar-samar ia kembali mencium bau busuk itu, lebih kuat dari sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menoleh ke Suryadi, yang kini berdiri di belakangnya. "Apa ada yang salah?" tanya Suryadi dengan suara lembut. Arman menggeleng. "Tidak, hanya penasaran apa yang ada di dalam kamar ini." Suryadi tersenyum tipis. "Kamar lama, tidak ada yang menarik." Arman menatap pintu itu dengan perasaan tidak nyaman. Ada sesuatu di dalamnya. Ia ingin sekali membukanya. Tapi sebelum ia sempat melakukan apapun, Suryadi menepuk bahunya. "Mungkin Anda perlu istirahat dulu," katanya, masih dengan senyum yang sama. "Malam ini panjang, dan saya yakin Anda akan menemukan banyak cerita di sini." Arman merasakan hawa dingin yang lebih nyata menyelimutinya. Senyuman Suryadi mungkin tampak ramah, tapi Arman tahu pria itu menyembunyikan sesuatu yang mengerikan, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Malam mulai larut ketika Arman meninggalkan rumah Suryadi. Ia berjalan tergesa-gesa menuju penginapan kecil di tengah desa. Pikirannya penuh dengan tanda tanya. Jawaban Suryadi tadi masih terngiang di kepalanya. Mereka pergi dan takkan pernah kembali. Ada sesuatu yang sangat salah. Bau busuk di rumah itu. Cara Suryadi tersenyum dengan tenang. Lorong-lorong rumah yang terlalu bersih dan kamar yang baunya sangat menyengat. Arman merasa ia semakin dekat dengan sesuatu yang berbahaya. Di penginapan, Arman bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Darmo, seorang warga asli desa Sumberjati yang sudah tinggal di sana lebih dari 60 tahun. Awalnya, pria itu enggan berbicara, tetapi setelah Arman bersikeras dan menjanjikan bahwa ia tidak akan membocorkan identitasnya, Pak Darmo akhirnya membuka mulut. Wajahnya tegang, suaranya lirih seolah takut ada yang mendengar. "Kau tidak seharusnya datang ke sini, nak," bisiknya. Arman menelan ludah. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi dengan istri-istri Suryadi?" Pak Darmo menatapnya dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Gunung Ciremai sejak dulu terkenal dengan ritual pesugihan. Arman terdiam. "Pesugihan?" Pak Darmo mengangguk. "Dulu orang-orang percaya bahwa ada kekuatan gelap di gunung itu. Banyak yang datang ke sana untuk meminta kekayaan. Tapi ada satu ritual yang paling mengerikan." Arman merasakan tengkuknya merinding. "Ritual apa, Pak?" Pak Darmo menelan ludah, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Arman, seolah ingin memastikan bahwa hanya mereka berdua yang mendengar. Seseorang bisa memperoleh kekayaan tak terbatas jika ia menumbalkan 8 perempuan yang telah menjadi istrinya sendiri. Dada Arman berdebar keras. "8 perempuan?" Ulangnya pelan. Pak Darmo mengangguk. "Mereka harus menikahinya. Mereka harus menjadi istri yang sah. Setelah itu, mereka harus dikorbankan di puncak Gunung Ciremai. Darah mereka harus mengalir di atas batu keramat. Hanya dengan begitu, iblis gunung itu akan memberikan kekayaan tanpa batas." Arman merasa perutnya mual. Ia teringat Suryadi. Lelaki itu telah menikah 8 kali. Jika cerita ini benar, maka Suryadi telah menumbalkan semua istrinya demi kekayaan. Namun, bagaimana caranya? Di mana jasad mereka? Arman merasakan napasnya memburu. Ia sudah terbiasa dengan cerita-cerita aneh selama menjadi jurnalis investigasi. Tetapi yang satu ini terasa terlalu nyata. "Pak, kalau ini memang pesugihan lama, kenapa warga tidak melawan? Kenapa tidak ada yang melaporkan Suryadi ke polisi?" Pak Darmo menghela napas panjang. "Karena tidak ada yang pernah menemukan jasad para istri itu, nak." Arman mengernyit. Maksudnya? Pak Darmo menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Suryadi bukan orang pertama yang melakukan ritual ini. Sudah ada banyak pria lain yang melakukan hal yang sama, dan tidak ada satu pun korban yang jasadnya ditemukan." Arman merasakan darahnya membeku. Bahkan, mereka yang berusaha mencari tahu akhirnya juga menghilang. Jantung Arman berdegup semakin kencang. "Saya tidak bisa bilang banyak. Yang jelas, Gunung Ciremai tidak hanya menyimpan kekayaan bagi mereka yang berani mengorbankan orang lain. Gunung itu juga menyimpan kutukan." "Kutukan?" Pak Darmo menatap ke arah jendela, ke arah puncak Gunung Ciremai yang tertutup kabut malam. Mereka yang melakukan pesugihan ini memang akan kaya raya. Tetapi, mereka juga akan mendapatkan sesuatu yang lain. Arman menahan napas. "Apa itu, Pak?" Pak Darmo menggeleng. "Itulah yang tidak diketahui. Beberapa orang bilang mereka akan dihantui oleh istri-istri mereka sendiri. Beberapa bilang mereka akan mati dengan cara yang mengenaskan. Yang lain bilang
Mereka tidak akan mati, tetapi akan hidup dalam ketakutan yang lebih buruk dari kematian. Arman terdiam. Ia menatap pria tua itu dengan perasaan tak menentu. Apa ada yang pernah selamat setelah melakukan pesugihan ini, Pak? Tanyanya akhirnya. Pak Darmo menatapnya tajam. Hanya satu orang yang selamat, dan itu adalah Suryadi. Arman merasa dunia di sekitarnya berputar. Suryadi, orang satu-satunya yang berhasil melakukan pesugihan ini, dan masih hidup sampai sekarang. Arman tahu, ia harus mencari tahu lebih banyak, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban adalah dengan mendaki Gunung Ciremai. Arman menginap di rumah seorang warga yang baik hati, seorang ibu tua bernama Bu Sumarni. Rumahnya kecil dan sederhana, terbuat dari kayu dengan lantai beralaskan semen dingin. Bau dupa samar-samar tercium dari sudut ruangan, bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Saat Arman berbaring di kasur tipis yang disediakan, pikirannya masih berputar-putar. Percakapan dengan Pak Darmo tadi sore membuatnya gelisah. Jika Suryadi benar-benar melakukan pesugihan itu, berarti ada 8 perempuan yang telah menjadi korban. Kemana jasad mereka? Bagaimana bisa Suryadi tetap hidup sementara pria-pria lain yang mencoba ritual itu menghilang? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya, hingga perlahan matanya terasa berat. Ia tertidur di bawah cahaya remang-remang lampu minyak yang berayun pelan, karena hembusan angin dari celah jendela. Malam semakin larut. Di dalam tidurnya, Arman mulai bermimpi. Ia berada di tengah hutan yang gelap, dengan udara dingin menusuk tulang. Di sekelilingnya, hanya ada pohon-pohon tinggi dengan ranting yang menggantung seperti tangan kurus yang ingin meraihnya. Suasana begitu sunyi, tetapi entah mengapa, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tiba-tiba di antara pepohonan muncul sosok seorang wanita. Rambutnya panjang berantakan, tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah. Bajunya compang-camping, dan matanya kosong tanpa ekspresi. Wanita itu menatap Arman tanpa berkedip. Mulutnya perlahan terbuka, lalu ia berbisik dengan suara yang terdengar seperti hembusan angin yang lirih. "Selamatkan kami." Arman merasakan dadanya sesak. Ia ingin bertanya siapa wanita itu, tetapi mulutnya terasa terkunci. Tubuhnya kaku. Wanita itu mendekat, semakin dekat, dan semakin dekat. Arman ingin berlari, tetapi tubuhnya seperti tertanam ke tanah. Seketika wajah wanita itu berubah. Kulitnya mulai mengelupas, matanya membelalak, seperti hendak keluar dari rongganya, dan darah hitam mulai mengalir dari mulutnya. Tiba-tiba ia menjerit. Suara jeritan yang begitu menusuk dan menggetarkan udara, membuat tubuh Arman berguncang hebat. Arman terbangun dengan napas memburu. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya masih menyesuaikan diri dengan kegelapan saat ia mencoba menarik napas dalam-dalam. Namun, sesuatu membuatnya menegang. Dari sudut matanya, ia menangkap bayangan di luar jendela. Seseorang sedang berdiri di sana. Siluetnya samar, tubuhnya kurus, dan wajahnya tertutup bayangan. Tetapi Arman bisa merasakan mata sosok itu mengarah padanya. Mereka saling menatap selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Arman merasa udara di dalam ruangan menjadi lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Siapa itu? Apakah itu hanya warga desa yang penasaran dengannya? Ataukah sesuatu yang lain? Arman perlahan bangkit, berusaha mengumpulkan keberanian. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju pintu dan mengintip melalui celah kayu. Bayangan itu masih di sana. Tetapi kini, sosok itu bergerak mundur, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Arman menelan ludah. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu dan keluar ke halaman. Udara malam terasa dingin menusuk. Hanya ada suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Arman menajamkan penglihatannya, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan sosok itu. Tidak ada siapapun, hanya kegelapan dan sunyi yang menyelimuti. Tetapi, ada sesuatu yang aneh. Di tanah, tepat di depan jendela kamarnya, terdapat jejak kaki basah yang mengarah ke dalam hutan. Arman berjongkok, menyentuh jejak itu. Tanahnya masih lembab, menandakan seseorang baru saja berdiri di sana. Tiba-tiba, angin bertiup kencang membuat ranting-ranting pepohonan bergoyang dan gemerisik. Lalu, terdengar suara bisikan pelan. "Pergilah, sebelum kau bernasib sama." Arman merasa darahnya membeku. Ia segera berdiri dan berlari kembali ke dalam rumah. Mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur.
Matanya terus mengawasi jendela, menunggu apakah bayangan itu akan kembali. Namun hingga fajar menyingsing, tidak ada lagi yang muncul. Tetapi Arman tahu, sesuatu sedang mengawasinya, dan ia semakin yakin bahwa misteri di desa ini lebih besar dan lebih mengerikan dari yang ia duga. Arman duduk di warung kopi kecil di sudut desa, mencoba menyusun pikirannya. Suasana pagi di desa Sumberjati terlihat damai, tetapi bagi Arman, ada sesuatu yang janggal di balik ketenangan itu. Pikirannya terus dihantui oleh kejadian semalam, bayangan di luar jendela, jejak kaki basah, dan bisikan misterius. Semakin ia mendalami kasus ini, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang benar-benar gelap tersembunyi di rumah Suryadi. Warga desa tetap tertutup dan enggan berbicara, tetapi melalui percakapan yang ia tangkap secara tidak sengaja, ia mendengar bisikan tentang sesuatu yang terkubur di halaman belakang rumah Suryadi. Sebuah rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Sebuah kebenaran yang dikubur dalam-dalam. Arman merasa inilah saatnya untuk mengambil risiko lebih besar. Malam ini, ia akan menyelinap ke halaman belakang rumah Suryadi dan menggali sendiri. Arman berdiri di balik pohon besar dekat rumah Suryadi, menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Rumah itu gelap, hanya ada satu lampu di teras yang menyala remang-remang. Dengan hati-hati, ia berjalan mengendap-endap ke belakang rumah, menghindari suara ranting yang bisa menarik perhatian. Begitu sampai di halaman belakang, ia segera mencari tanah yang terlihat lebih gembur. Ia tahu, jika ada sesuatu yang dikubur, tanahnya pasti berbeda. Setelah beberapa menit mengamati, ia menemukan satu titik yang mencurigakan. Tanpa membuang waktu, Arman mengambil skop kecil yang sudah ia bawa dan mulai menggali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Semakin dalam ia menggali, semakin kuat aroma tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Tangannya mulai gemetar, tetapi ia terus menggali. Lalu, ujung sekopnya mengenai sesuatu yang lunak. Arman terdiam. Ia meletakkan sekop dan mulai menggunakan tangannya untuk mengais tanah dengan lebih hati-hati. Saat itulah ia melihatnya. Sehelai kain putih kotor terkubur di dalam tanah. Dengan napas tertahan, ia menarik kain itu dan mengibaskannya sedikit. Bau anyir langsung menyergap hidungnya. Itu bukan kain biasa, melainkan kain kafan. Dadanya berdebar kencang. Tangannya yang bergetar terus menggali lebih dalam, sampai jemarinya menyentuh sesuatu yang keras. Arman menelan ludah, lalu menarik benda itu keluar. Seketika, jantungnya berhenti berdetak sejenak. Sebuah tulang manusia, masih berlumuran tanah basah, dengan beberapa sisa daging yang telah membusuk melekat di permukaannya. Arman hampir terpeleset mundur. Rasa mual menjalar dari perut ke tenggorokannya. Ini bukan lagi dugaan, ini bukti nyata ia sudah terlalu dalam masuk ke dalam kegelapan yang mengelilingi rumah Suryadi. Setelah mengamankan tulang itu di dalam tasnya, Arman menyusuri area belakang rumah lebih jauh. Ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Sebuah sumur tua, menurut warga yang berani membisikkan desas-desus padanya. Sumur itu sudah lama tidak digunakan. Namun beberapa orang sering mendengar suara tangisan wanita datang dari dalamnya. Dengan hati-hati, Arman mendekati sumur tersebut dan menyorotkan senter ke dalam. Airnya tampak pekat dan berwarna gelap. Bau amis tercium kuat. Saat ia menyorot lebih dalam, sesuatu bergerak di bawah permukaan air. Arman mengernyit, mencoba memperjelas pandangannya. Lalu ia melihatnya, wajah bukan satu, melainkan banyak wajah. Wajah-wajah wanita yang menatap ke atas dengan mata kosong. Bibir mereka bergerak, seakan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi suara mereka tenggelam dalam keheningan malam. Arman mundur dengan napas tersengal. Lututnya terasa lemas. Wajah-wajah itu, mereka bukan sekadar imajinasinya. Mereka nyata, mereka adalah para istri Suryadi, dan mereka tidak pernah benar-benar pergi. Malam di desa Sumberjati semakin pekat. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalanan desa dengan selimut abu-abu yang membuat semuanya terlihat samar. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih menusuk, bau kematian. Arman mengemas catatan dan barang bukti yang ia temukan. Tulang manusia yang ia gali, kain kafan yang terkubur, serta rekaman suara warga yang membisikkan kisah kelam Suryadi. Ia tahu, semakin lama ia berada di desa ini, semakin besar risikonya. Ia harus pergi. Tapi sebelum ia bisa bergerak keluar dari rumah tempatnya menginap, suara langkah kaki bergema dari luar, tepat di depan pintu. Arman menahan napas.
Dengan hati-hati ia mengintip melalui celah jendela. Di bawah cahaya bulan yang redup, ia melihat sosok yang berdiri diam di tengah jalan desa, Suryadi. Lelaki itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan kepala sedikit miring, seolah sedang mengamati rumah itu. Matanya hitam pekat, tidak memantulkan cahaya sedikit pun. Arman merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba Suryadi mengangkat tangannya dan menunjuk lurus ke arah jendela, ke arah Arman. Seketika, pintu depan bergetar hebat, seperti seseorang sedang berusaha mendobrak masuk. Arman tidak berpikir dua kali. Ia meraih tasnya dan berlari ke belakang rumah, menembus pekatnya malam. Arman berlari secepat mungkin ke arah hutan, satu-satunya tempat yang bisa memberinya perlindungan. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya, mengejarnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Tapi ada yang aneh. Semakin dalam ia masuk ke hutan, semakin jalan di belakangnya menghilang. Seolah-olah pohon-pohon itu bergerak, mengubah jalur yang ia kenal menjadi labirin tanpa ujung. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, mencoba mengendalikan ketakutannya. Kemudian, ia melihat mereka di antara pepohonan yang diliputi kabut. 8 sosok wanita berdiri diam. Gaun mereka compang-camping, penuh noda darah dan lumpur. Wajah mereka dipenuhi luka menganga, tetapi mata mereka kosong, seakan menatap ke kejauhan. Mulut mereka bergerak-gerak tapi tidak ada suara yang keluar. Arman merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Lalu suara berbisik terdengar, pelan. Serempak, dia harus dihentikan. Sebelum yang ke-9, Arman tertegun. Ke-9. Jantungnya berdetak kencang saat ia mulai menyadari sesuatu. Jika legenda itu benar, Suryadi membutuhkan 8 istri untuk menyelesaikan ritualnya. Tetapi, jika mereka mengatakan sebelum yang ke-9, itu berarti masih ada satu lagi yang harus dikorbankan. Dan Arman bisa menebak siapa target selanjutnya, dirinya sendiri. Kabut semakin pekat seakan menelan seluruh hutan. Bayangan hitam bergerak di antara pepohonan, mengintai Arman dengan tatapan tak kasat mata. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar mendekat. Suryadi, pria itu muncul dari kegelapan, berjalan perlahan dengan senyum mengerikan di wajahnya. Kau tidak seharusnya ikut campur, Arman. Suaranya terdengar jauh, bergema dari segala arah, seolah hutan ini telah menjadi miliknya. Arman merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum Suryadi berhasil menangkapnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah yang lebih dalam. Tetapi, hutan itu terus berubah. Pohon-pohon bergerak, jalanan menyempit dan kabut semakin menebal. Lalu suara itu terdengar lagi. Satu lagi, hanya satu lagi. Arman tersandung akar pohon dan jatuh. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat sesuatu di tanah di depannya. Sebuah cermin kecil, retak di tengahnya. Saat ia menatap pantulan di cermin itu, tubuhnya membeku. Yang ia lihat bukanlah dirinya sendiri, melainkan wajah seorang wanita, salah satu istri Suryadi, dengan mata kosong dan darah mengalir dari mulutnya. Arman menjatuhkan cermin itu dan menoleh ke belakang. Suryadi sudah berdiri di hadapannya. Senyumnya melebar, matanya menyala merah dalam gelap. Sudah waktunya kau menjadi bagian dari ini, Arman. Lalu semuanya menjadi hitam. Arman membuka matanya dengan kepala berdenyut hebat. Penglihatannya masih buram, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Tanah. Ia terbaring di atas tanah yang lembab dan berbau amis. Tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh energinya telah disedot habis. Saat kesadarannya perlahan kembali, ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Tangan dan kakinya terikat. Di sekelilingnya, nyala obor berkedip-kedip dalam kegelapan. Asap dupa menyelimuti udara, menyebarkan aroma mistis yang membuat dadanya sesak. Suara mantra terdengar samar, diiringi bisikan-bisikan tak kasat mata. Arman tersentak. Ia berada di tengah sebuah ritual. Lalu sebuah suara berat bergema di antara pepohonan. Kau akhirnya tiba, Arman. Suryadi. Pria itu berdiri di hadapannya dengan pakaian serba hitam. Wajahnya diterangi oleh nyala api yang menari di udara. Ia tidak sendiri. Beberapa pria tua berdiri di belakangnya. Wajah mereka tertutup kain merah dengan simbol-simbol aneh terukir di atasnya. Arman menelan ludah. Ia berada di puncak Gunung Ciremai, di tengah sebuah ritual pesugihan yang telah berjalan selama puluhan tahun. Arman memaksakan dirinya untuk tetap tenang, tetapi pemandangan di sekitarnya membuat bulu kuduknya meremang. Di tanah, 8 batu hitam besar
disusun melingkar. Di atas setiap batu, ada sesuatu yang membuat perutnya mual. Bentuk tubuh manusia, atau lebih tepatnya sisa-sisa mereka, 8 wanita. Pakaian mereka sudah lusuh dan robek. Daging mereka mulai membusuk, tetapi ekspresi di wajah mereka masih terpahat jelas. Ketakutan yang terhenti di detik terakhir sebelum kematian. Dan yang lebih mengerikan, mata mereka terbuka, seakan masih mengawasi ritual ini berlangsung. 8 tumbal telah diberikan, ujar Suryadi dengan suara datar. Kini saatnya yang ke-9. Arman menahan napas. Aku bukan istrimu, katanya dengan suara parau. Aku bukan bagian dari ini. Suryadi tertawa kecil. Tidak, kau memang bukan istriku, tapi kau sudah masuk ke dalam lingkaran ini. Dan perjanjian ini hanya bisa ditutup dengan darah yang ke-9. Arman meronta, mencoba membebaskan dirinya dari ikatan. Tetapi tali yang mengikatnya terasa kuat, seolah bukan hanya diikat dengan simpul, tetapi dengan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak terlihat. Angin di puncak gunung semakin kencang. Kabut mulai berputar mengelilingi mereka, membentuk pusaran bayangan yang bergerak liar di antara pepohonan. Kemudian suara itu terdengar lagi. Satu lagi. Hanya satu lagi. Arman membeku. Itu suara para wanita. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Nada suara mereka bukan lagi penuh kesedihan, melainkan kemarahan. Tiba-tiba, obor yang mengelilingi mereka berkedip-kedip, seolah ada angin kuat yang berhembus. Suryadi dan para lelaki bertopeng terlihat gelisah. Jangan biarkan mereka bangkit. Salah satu dari mereka berteriak, tapi sudah terlambat. Salah satu tubuh wanita di atas batu mulai bergerak. Jari-jarinya yang pucat perlahan menggeliat, kemudian kepalanya menoleh dengan gerakan kaku. Lalu yang lainnya. Satu persatu, 8 wanita itu mulai bangkit dari posisi mereka. Arman bisa merasakan aura dingin yang tiba-tiba menyelimuti sekelilingnya. Para tumbal telah kembali, dan mereka menuntut balas. Suryadi mundur selangkah, matanya melebar saat tubuh-tubuh yang seharusnya mati itu berdiri di hadapannya. Tidak, kalian sudah kuberikan. Tapi para wanita itu tidak peduli. Mereka bergerak maju dengan gerakan patah-patah. Mata mereka menyala merah dalam kegelapan. Suara-suara mereka menjadi lebih keras, memenuhi udara dengan bisikan yang semakin menusuk. Darah harus dibalas dengan darah. Suryadi mencoba lari, tetapi sesuatu menghentikannya. Tangan-tangan pucat mencengkeram kakinya, mencakar kulitnya hingga berdarah. Aku sudah memberi kalian kemewahan, teriak Suryadi, suaranya penuh kepanikan. Aku memberi kalian kehidupan yang baik sebelum. Teriakannya terhenti saat salah satu wanita menarik wajahnya dengan kekuatan supranatural. Darah muncrat kemana-mana. Para pria bertopeng mencoba melarikan diri, tetapi kabut semakin menebal. Bayangan-bayangan di dalamnya mulai mengejar mereka, satu persatu. Arman menutup matanya, tidak ingin melihat lebih banyak lagi. Kemudian suara itu terdengar lagi. Pergilah. Tali di tangannya tiba-tiba terlepas. Arman tersentak dan menatap sekelilingnya. Para wanita itu masih berdiri di sana, tetapi kali ini mereka menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Seakan berterima kasih. Tanpa berpikir panjang, Arman bangkit dan berlari menuruni gunung, meninggalkan ritual yang kini telah berubah menjadi neraka. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar suara Suryadi yang berteriak, meronta, sebelum akhirnya, hening, angin kembali tenang, kabut perlahan menghilang, dan gunung Ciremai kembali sunyi. Arman berlari menuruni gunung dengan napas tersengal. Tubuhnya dipenuhi luka gores akibat ranting-ranting tajam yang mencambuk kulitnya. Kegelapan malam masih pekat, tetapi kilatan cahaya dari kejauhan memberi sedikit harapan bahwa ia semakin mendekati peradaban. Namun di setiap langkahnya, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, bukan Suryadi. Bukan juga pria-pria bertopeng yang melakukan ritual pesugihan, tapi bayangan para wanita yang telah menjadi tumbal. Sosok-sosok itu bergerak di antara pepohonan. Mata mereka yang merah menyala menatapnya dari kejauhan. Tidak ada ancaman dalam tatapan itu, hanya sebuah pesan yang belum tersampaikan. Arman menggertakkan giginya dan terus berlari, menolak melihat ke belakang. Ia harus keluar dari sini. Setelah hampir 1 jam berlari tanpa henti, akhirnya ia melihat cahaya dari pemukiman desa Sumberjati. Langkahnya semakin cepat, hampir terjatuh karena kelelahan, sebelum akhirnya ia mencapai halaman rumah Pak Rengga, lelaki tua yang sebelumnya membantunya menggali kebenaran tentang Suryadi. Arman menabrak pintu rumah itu, mengetuknya dengan keras. Pak Rengga,
"Buka, ini aku Arman." Tak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka, dan wajah Pak Rengga yang penuh kekhawatiran muncul. Ya Tuhan, nak Arman. Masuk cepat. Arman hampir jatuh saat melangkah masuk, tetapi tangan Pak Rengga menahannya. Ia dibawa ke kursi tua di ruang tamu. Sementara seorang wanita, istri Pak Rengga, bergegas membawakan segelas air. Arman meneguknya dengan gemetar, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Pak Rengga duduk di hadapannya, ekspresinya penuh kecemasan. Apa yang terjadi di sana? Arman menatapnya dengan mata yang masih dipenuhi ketakutan. Mereka bangkit. Pak Rengga terdiam. 8 wanita itu. Mereka kembali, Pak. Suara Arman bergetar. Mereka membunuh Suryadi. Para pria bertopeng itu juga. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Tapi yang pasti, semuanya berakhir di sana. Pak Rengga menghela napas panjang, menatap keluar jendela seolah mencari sesuatu dalam kegelapan malam. Aku sudah menduga ini akan terjadi, gumamnya. Cuman mengernyit. Maksudnya, Pak Rengga menatapnya dalam-dalam. Kutukan itu tidak pernah hanya berhenti dengan satu generasi. Arman merasakan bulu kuduknya meremang. Apa maksud Bapak? Pak Rengga mengusap wajahnya, terlihat ragu sebelum akhirnya berbicara. Kau kira Suryadi adalah orang pertama yang melakukan ritual ini? Arman menahan napas. Pak Rengga menatapnya dengan serius. Suryadi hanya meneruskan tradisi keluarga. Pak Rengga bangkit dari kursinya, berjalan menuju lemari tua di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, membawanya ke meja, dan membukanya. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto dan surat-surat lama yang sudah menguning. Pak Rengga menyerahkan salah satu foto kepada Arman. Arman menatap foto itu. Seorang lelaki tua berdiri dengan ekspresi dingin, diapit oleh 2 orang wanita muda. Lelaki itu mirip dengan Suryadi, tetapi lebih tua dan lebih mengerikan. "Ini siapa?" tanya Arman pelan. "Ini ayah Suryadi," jawab Pak Rengga. "Namanya Wirasuta, dialah orang yang pertama kali membawa ritual ini ke desa Sumberjati." Arman menelan ludah, rasa ngeri menjalar di dadanya. Jadi, Suryadi hanya meneruskan pesugihan yang dilakukan ayahnya? Pak Rengga mengangguk. Dulu, sebelum menjadi kaya raya, keluarga Suryadi hanyalah keluarga miskin yang hidup dari bertani. Sampai suatu hari, Wirasuta menghilang selama beberapa bulan. Ketika ia kembali, ia sudah memiliki kekayaan melimpah. Arman merasakan perutnya mulas. "Kami semua tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak ada yang berani bertanya," lanjut Pak Rengga. Sampai akhirnya, satu persatu istrinya menghilang. Pertama, wanita pertama yang dinikahinya, lalu yang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga akhirnya semua orang sadar ada harga yang harus dibayar untuk kekayaan itu. Arman menutup matanya. Semua potongan informasi mulai masuk akal. Dan Suryadi. Arman membuka matanya kembali. Dia hanya melanjutkan perjanjian itu. Pak Rengga mengangguk pelan. Perjanjian dengan penghuni Gunung Ciremai tidak bisa dihentikan begitu saja. Setelah Wirasuta meninggal, giliran Suryadi yang harus meneruskan. Arman merasa mual. Jika 8 tumbal sudah diberikan, lalu apa yang terjadi setelah itu? Tanyanya dengan suara serak. Pak Rengga menatapnya dengan ekspresi muram. Tumbal yang ke-9 bukanlah istri. Tumbal terakhir adalah seseorang yang mencoba membongkar rahasia ini. Darah Arman berdesir. Dan kau, Arman, sudah masuk dalam lingkaran ini. Arman merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Ia ingin percaya bahwa semua sudah berakhir, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini belum selesai. Saat itu, angin malam berhembus pelan, menggerakkan gorden tipis di jendela. Arman menoleh, dan tubuhnya membeku. Di luar jendela, samar-samar, ia melihat 8 sosok wanita berdiri dalam gelap. Mereka tidak lagi tampak menyeramkan. Luka-luka di tubuh mereka sudah menghilang, tetapi mata mereka masih kosong. Mereka hanya berdiri di sana, diam, menatapnya. Arman merasa tenggorokannya kering. Pak Rengga menatapnya dengan wajah tegang. "Mereka belum pergi, kan?" bisik Arman. Pak Rengga hanya menggeleng pelan. "Mereka menunggu." Arman mengerutkan kening. Menunggu apa? Pak Rengga menelan ludah. Menunggu akhir yang sebenarnya. Hati Arman mencelos. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Ataukah sesuatu yang lebih besar masih menunggunya di depan? Di luar sana, 8 wanita itu masih berdiri, diam, menunggu.
Malam itu begitu sunyi, seolah seluruh desa menahan napas. Arman menatap keluar jendela dengan tubuh gemetar. 8 wanita itu masih berdiri di sana, tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatapnya dengan mata kosong yang seperti menembus jiwanya. Pak Rengga merapatkan tirai dengan tangan bergetar. "Kau harus pergi dari sini, nak," bisiknya. "Mereka tidak akan pergi sampai semuanya benar-benar berakhir." Arman berusaha menenangkan diri. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanya ilusi, efek dari ketakutannya sendiri. Tapi semakin lama ia menatap sosok-sosok itu, semakin ia yakin bahwa mereka bukan sekadar bayangan. Mereka nyata, mereka menginginkan sesuatu, dan mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkannya. Malam itu Arman mencoba tidur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan mengelilinginya. "Bantu kami, bawa kami pulang. Hentikan siklus ini." Arman terlonjak bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia melirik jam di dinding, pukul 2:43 dini hari. Lalu ia mendengar sesuatu. Suara ketukan pelan di jendela. Arman menoleh dengan jantung berdegup kencang. Seseorang berdiri di luar. Dengan tangan gemetar, ia perlahan mendekati jendela, menyingkap tirai sedikit, dan ia hampir berteriak. Seorang wanita berdiri di sana, hanya beberapa sentimeter dari kaca. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong seperti lubang hitam. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Namun, di dalam kepalanya, Arman bisa mendengar suara itu dengan jelas. "Kembalilah ke gunung, bawa kami pulang." Arman jatuh terduduk menggenggam kepalanya. Suara itu menggema di otaknya seperti ribuan bisikan sekaligus. Pak Rengga bergegas masuk ke kamarnya, wajahnya penuh ketakutan. "Kau dengar suara mereka, kan?" Arman hanya bisa mengangguk lemah. Pak Rengga menelan ludah. "Tidak ada jalan lain, kau harus kembali ke Gunung Ciremai." Pagi itu, dengan langkah berat, Arman kembali menaiki Gunung Ciremai. Ia tidak sendiri, Pak Rengga menemaninya, membawa sebuah kantong kain berisi dupa, bunga, dan sesajen lain yang biasa digunakan dalam ritual pemanggilan arwah. Mereka berjalan dalam diam, hanya ditemani suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Ketika mereka mencapai puncak, langit tampak gelap meski matahari masih bersinar. Awan tebal menggantung di atas kepala mereka, menciptakan bayangan aneh di tanah berbatu. Di tempat yang sama di mana Suryadi melakukan ritual terakhirnya, mereka berhenti. Arman menatap tanah di bawahnya. Sekilas, ia bisa melihat bekas darah yang telah mengering di bebatuan. Bau anyir masih tercium samar. Pak Rengga mulai menyalakan dupa dan menaburkan bunga. Ia menggumamkan doa dalam bahasa Sunda kuno, memanggil arwah para wanita yang telah menjadi korban. Lalu, angin bertiup kencang. Arman merinding saat suara bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, "Kami di sini." Dari balik pepohonan, 8 sosok wanita itu muncul, berdiri dalam barisan. Tapi kali ini mereka tidak hanya diam. Mereka bergerak maju, mendekati Arman dan Pak Rengga. Arman menahan napas saat salah satu dari mereka, wanita yang tadi malam muncul di jendelanya, berjalan paling depan. Ia membuka mulutnya. Tapi suara yang keluar bukanlah suara manusia. Itu suara ratapan, jeritan, tangisan penuh kesakitan. Arman terhuyung mundur, jantungnya berdegup kencang. Pak Rengga menunduk hormat. "Kami datang untuk membebaskan kalian," katanya dengan suara bergetar. "Tolong beritahu kami apa yang harus dilakukan." Wanita itu mengangkat tangannya, menunjuk sebuah batu besar di dekat mereka. Batu itu memiliki celah kecil di bagian bawahnya, seperti pintu masuk ke sesuatu. Arman menelan ludah. Ia mengerti apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, ia merangkak mendekati batu itu dan mulai menggali tanah di bawahnya. Butuh beberapa menit sebelum akhirnya ia menemukan sesuatu, sebuah kotak kayu kecil. Ketika ia membukanya, ia langsung mundur dengan wajah pucat. Di dalamnya ada 8 gumpalan rambut manusia yang sudah mengering dan bercampur tanah. Pak Rengga menghela napas berat. Itu sisa-sisa mereka. Arman menoleh ke arah 8 wanita itu. Mata mereka tampak lebih hidup sekarang, meski masih dipenuhi kesedihan. "Ini milik kalian, bukan?" bisik Arman. Wanita itu mengangguk pelan. Arman menarik napas dalam, lalu menutup kotak itu dengan hati-hati. "Aku akan menguburkan ini dengan layak, aku janji." Angin kembali berhembus, lebih lembut kali ini, dan perlahan, satu persatu, para wanita itu mulai menghilang.
Mereka tersenyum sebelum lenyap. Arman menutup matanya, membiarkan air mata yang ia tahan jatuh ke pipinya. Semuanya akhirnya berakhir. Setelah kembali ke desa, Arman menghubungi polisi dan menyerahkan bukti-bukti yang ia temukan. Kuburan rahasia di belakang rumah Suryadi akhirnya digali, dan sisa-sisa tubuh ke-8 wanita itu ditemukan. Kasus ini menjadi berita besar di seluruh negeri. Keluarga korban datang untuk menjemput jasad orang-orang tercinta mereka, memberikan mereka pemakaman yang layak setelah bertahun-tahun menghilang tanpa jejak. Arman merasa lega. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Beberapa hari setelah pemakaman terakhir, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Saat ia menjawab, tidak ada suara di seberang, hanya napas pelan. Dan kemudian, tumbal ke-9 masih harus diberikan. Sambungan terputus. Arman membeku, matanya melebar. Dari jendela apartemennya di Jakarta, ia melihat pantulan dirinya di kaca. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangannya di kaca itu tidak tersenyum. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.